Pernah nggak kamu udah kerja maksimal, shift malam, lembur tanpa henti, tapi giliran waktunya dibayar, uangnya nggak kunjung turun, padahal udah waktunya. Akhirnya, kamu mulai ngerasa kehilangan motivasi untuk giat bekerja. Sebut saja ini perusahaan X yang punya sistem pengelolaan sumber daya manusia cukup rapi, dengan aturan yang jelas, punya pelatihan dan pengembangan rutin untuk karyawannya, sistem penilaian kinerja sesuai aturan, dan rekrutmen berbasis kompetensi. Namun, ada satu masalah yang seringkali diabaikan, yaitu sistem kompensasi. Apa sih itu kompensasi? Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Ivan Cavik dan Ponopaske 2013, kompensasi itu bukan cuma soal gaji pokok, tapi juga bonus dan insentif, asuransi, cuti, tunjangan finansial tidak langsung, dan hal-hal kayak penghargaan, lingkungan kerja. Nah, salah satunya biaya jasa medis pada tenaga kesehatan. Jasa medis merupakan jasa yang diberikan kepada petugas atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Jasa medis diberikan kepada tenaga kerja medis maupun non-medis. Keterlambatan pembayaran jasa medis tentunya berdampak kepada karyawan. Pertama, terjadinya penurunan motivasi kerja pada karyawan. Kedua, karyawan menjadi stres. Ketiga, hingga berkemungkinan terjadinya penurunan kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Banyak karyawan atau tenaga kesehatan mulai kehilangan motivasi karena keterlambatan pemberian biaya medis mereka. Apa sih yang menyebabkan tidak efektifnya sistem kompensasi? Terdapat beberapa hal yang menyebabkan sistem kompensasi jati tidak efektif, di antaranya: pertama, proses verifikasi yang lama sehingga adanya keterlambatan pembayaran. Kedua, tidak adanya pemberitahuan yang pasti kepada karyawan. Ketiga, tergantung pada satu orang untuk persetujuan, yang jika sedang tidak ada, proses jati terhambat. Keempat, sistem yang tidak konsisten, karena besar kecilnya kompensasi berubah-ubah tergantung pendapatan. Kelima, kompensasi tidak lagi memotivasi, karena tidak bisa diandalkan dan sering tidak sesuai ekspektasi. Ditinjau berdasarkan Ivan Cavik bahwa sistem kompensasi yang efektif harus memenuhi 7 kriteria. Yang pertama, kompensasi harus memadai, yaitu cukup dan dibayar tepat waktu. Kedua, kompensasi harus adil antar posisi dan sesuai beban kerja. Ketiga, kompensasi harus efisien secara biaya. Artinya kompensasi tidak membebani keuangan organisasi, tetapi tetap memberikan kepuasan kepada karyawan. Keempat, kompensasi harus memberikan keamanan. Dalam hal ini, keamanan adalah kepastian finansial bagi karyawan. Kelima, kompensasi harus konsisten, diberikan dengan pola yang tetap. Keenam, kompensasi harus bisa memotivasi karyawan untuk semangat dan loyal dalam bekerja. Ketujuh, kompensasi harus mudah dipahami. Artinya, sistem kompensasi transparan dan dimengerti semua karyawan. Nah, jika kita lihat dari 7 kriteria kompensasi efektif menurut Ivan Cavik, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Pertama, dengan menyederhanakan proses pencairan melalui sistem digital agar pengerjaannya lebih cepat. Kedua, dengan meningkatkan transparansi informasi, misalnya dengan pemberitahuan rutin mengenai status pembayaran kompensasi. Ketiga, dengan mendelegasikan wewenang persetujuan, sehingga pencairan kompensasi tidak hanya bergantung pada satu pihak. Keempat, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem kompensasi, guna memastikan sistem tetap adil, layak, dan sesuai kebutuhan karyawan. Kompensasi bukan cuma soal uang, tapi soal penghargaan. Dan setiap usaha layak untuk dihargai tepat waktu. Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah risiko yang lebih besar di masa depan. Yuk, mulai peduli dengan sistem kerja yang adil, karena tenaga yang sehat datang dari sistem yang sehat.